Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren yang ada di Indonesia sudah dikenal sejak era Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan padepokan di Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di tanah Jawa. Para santri dari berbagai penjuru datang untuk menimba ilmu di padepokan Sunan Ampel. Para santrinya pun tak hanya dari Pulau Jawa, ada juga yang dari Goa, Sulawesi, dan lainnya. Dari sumber yang menerangkan beberapa pondok pesantren tertua di Indonesia yang sampai saat ini pondok pesantren ini terus berbenah mengikuti perkembangan zaman. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dengan melihat kacamata positif Anda untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut nama-nama pondok pesantren tertua di Indonesia. Pesantren Al-Kahfi Somalangu. Ponpes Al-Kahfi Somalangu merupakan salah satu pondok pesantren bersejarah tertua di Asia Tenggara yang masih eksis hingga saat ini, yang berada di desa Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah. Pesantren ini didirikan pada 25 Sya'ban 879 Hijriah atau Rabu 4 Januari 1475 Masehi. Pendirinya adalah As-Sayyid Muhammad Isham Al-Hasani atau yang dikenal dengan nama laqab Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani. Ia merupakan seorang tokoh syekh atau ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yang lahir pada tanggal 15 Sya'ban 827 Hijriah di kampung Jamhar, Syihr. Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri pada tahun 1718. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman yang merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari marga Pasyaiban asal Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Sayyid Abdurrahman, seorang perantau dari Hadramaut, Yaman, sedangkan ibunya bernama Syarifah Khadijah, putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Pondok Pesantren Tremas. Pondok Pesantren Tremas merupakan salah satu pondok tertua di Indonesia. Dari tempat ini telah lahir ulama-ulama besar yang berjasa dalam pengembangan Islam di bumi Nusantara. Pondok yang sekarang berada di Jalan Patrem nomor 21 Tremas Arjosari ini didirikan pada tahun 1830 Masehi atau hampir 2 abad yang lalu, jauh lebih tua dari negara Indonesia itu sendiri. Sejarah berdirinya perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan tidak lepas dari sejarah pendirinya, yaitu Kiai Haji Abdul Manan, putra Raden Ngabehi di Ponorogo, seorang Demang di daerah Semanten, pinggiran kota Pacitan. Pondok Pesantren Langitan. Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Fakih. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852 di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Komplek Pondok Pesantren Langitan terletak di samping Bengawan Solo dan berada di atas areal tanah seluas kurang lebih 7 hektar. Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Pondok Pesantren Kiai Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Indonesia yang didirikan oleh Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil didirikan pada 1861 Masehi di Desa Cangkubuan, Bangkalan. Syekhona Muhammad Khalil sendiri merupakan ulama dari Bangkalan, Madura, sangat disegani oleh para kiai pada zamannya dan sangat alim, dan merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi. Pesantren ini didirikan setelah ia pulang dari pengembaraannya menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka di tanah Mekah. Untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari Mekah, maka didirikanlah Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 Masehi. Saat ini Ponpes Lirboyo diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, terletak di Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pondok Lirboyo beraliran Nahdlatul Ulama dan tetap menjadi pesantren salaf. Penekanan pada santrinya yakni kemampuan membaca dan mengkaji kitab-kitab salaf atau kitab kuning untuk pembelajaran sehari-hari. Pesantren ini menjadi salah satu pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia.
Bahkan di peristiwa-peristiwa kemerdekaan, pesantren Libero selalu ikut andil dalam pergerakan perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Salah satu dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang, seperti pertempuran 10 November pada tahun 1945 di Surabaya. Sekian pembahasan kami mengenai pondok pesantren yang paling tertua di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.